Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Saya dari kelas TL2A Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Listrik. Ini NPM saya 1801040002. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang trafo tenaga. Yang pertama, pengertian trafo tenaga. Apa sih trafo tenaga itu? Trafo tenaga merupakan peralatan statis di mana rangkaian magnetik dan bilitan yang terdiri dari dua atau lebih bilitan secara induksi elektromagnetik mentransformasikan daya arus atau tegangan di sistem AC ke sistem arus dan tegangan lain pada frekuensi yang sama. Oke, selanjutnya ini di sini ada jenis-jenis trafo. Berdasarkan fungsinya, trafo tenaga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama trafo pembangkit, trafo gardu induk atau penyaluran, dan yang ketiga itu trafo distribusi. Oke, sekarang mari kita bahas apa saja sih bagian trafo dan fungsinya. Bagian trafo itu yang pertama ada electromagnetic circuit atau biasa disebut itu inti besi. Inti besi digunakan sebagai media mengalirnya flux yang timbul akibat induksi arus bolak-balik pada kumparan yang mengelilingi inti besi sehingga dapat menginduksi kembali ke kumparan yang lain. Dibentuk dari lempengan-lempengan besi tipis berisolasi dengan maksud untuk mengurangi eddy current yang merupakan arus sirkulasi pada inti besi yang hasil induksi medan magnet, di mana arus tersebut akan mengakibatkan rugi-rugi atau losses. Nah, ini contoh inti besi. Biasanya itu inti besi seperti ini ya, berlapis-lapis 1, 2, 3, 4. Ini sebagai contoh ada 4 lapis, dan ini ketika udah menjadi satu ini seperti ini, nanti medan magnetnya mengelilingi ini. Oke, ini seperti ini yang sudah biasanya terbentuk ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada bagian current carrying circuit atau biasa disebut itu winding. Winding itu bilitan terdiri dari batang tembaga berisolasi yang mengelilingi inti besi, di mana saat arus bolak-balik mengalir pada bilitan tembaga tersebut, inti besi akan terinduksi dan menimbulkan flux magnetik. Nah, ini contohnya tadi, ini contoh yang sini 3 ini itu contoh inti besi. Nah, ini sekarang winding itu nih yang membungkus ini gas kuning ini. Nah, ini contoh penerapannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Ketiga itu ada bushing. Bushing merupakan sarana penghubung antara bilitan dengan jaringan luar. Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Isolator tersebut berfungsi sebagai penyekat antara konduktor bushing dengan bodi main tank trafo. Nah, ini bushing ini biasanya di itu ya, gardu-gardu banyak seperti ini. Nah, ini contohnya di sini ada konduktor, keramik, minyak isolasi, lapisan kapasitilasi, terus ada bushing tab. Nah, di sini itu ada beberapa bagian-bagian ya. Terus secara garis besar bushing dapat dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama dalam bushing itu ada isolasi. Nah, isolasi di sini itu sendiri dibagi 2 menjadi bushing kondensor. Bushing kondensor umumnya dipakai pada tegangan rating bushing 72,5 kV ke atas. Sedangkan bushing non kondensor pada umumnya digunakan pada tegangan dengan rating 72,5 kV ke bawah. Media isolasi utama bushing non kondensor adalah isolasi padat seperti porselen atau keramik. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada bagian konduktornya. Terdapat jenis-jenis konduktor pada bushing, yaitu hollow konduktor,
di mana terdapat besi pengikat atau pemegang di tengah lubang konduktor utama, konduktor pejal, dan fleksibel lip. Yang ketiga itu ada bagian klem koneksi. Klem koneksi merupakan sarana pengikat antara stud bushing dengan konduktor penghantar di luar bushing. Dan yang keempat itu ada aksesoris. Aksesoris bushing terdiri dari indikasi minyak, seal atau gasket, dan tab pengujian. Seal atau gasket pada bushing terletak di bagian bawah mounting fillet. Oke, situ. Nah, bagian yang keempat ini ada bagian keempat dari trafo ini ada pendingin. Suhu pada trafo yang sedang beroperasi akan dipengaruhi oleh kualitas tegangan jaringan, rugi-rugi pada trafo itu sendiri, dan suhu lingkungan. Suhu operasi yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya isolasi kertas pada trafo. Oleh karena itu, pendingin yang sangat efektif diperlukan. Nah, ini ada beberapa jenis pendingin dan media pendinginannya ya. Antaranya yang satu ada AN, yang di luar trafo menggunakan media pendinginan itu di luar trafo itu udara. Ada juga AF, ONAN, ONAN, ONAF, OFAN, dan ada lagi OFAF. Ada juga yang dikombinasikan antara ONAN atau dengan ONAF, dikombinasikan juga, contoh dengan ONAN dengan OFAN. Ini media pendinginannya pun dikombinasikan. Oke, lanjut. Yang kelima itu ada bagian oil preservation dan expansion, atau biasa disebut itu konservator. Saat terjadi kenaikan suhu operasi pada trafo, minyak isolasi akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sebaliknya, saat terjadi penurunan suhu operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Konservator digunakan untuk menampung minyak pada saat trafo mengalami kenaikan suhu. Gunanya untuk menampung minyak pada saat trafo mengalami kenaikan suhu. Dan yang keenam itu ada dielektrik. Nah, dielektrik ini yang pertama itu ada minyak isolasi trafo. Minyak isolasi pada trafo berfungsi sebagai media isolasi, pendingin, dan pelindung pelitan dari oksidasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua, selain minyak ada juga kertas isolasi trafo. Isolasi kertas berfungsi sebagai isolasi, pemberi jarak, dan memiliki kemampuan mekanis. Nah, bagian yang ketujuh ini ada tap charge. Tap charge merupakan penyesuaian rasio belitan guna menstabilkan tegangan output dengan mengubah banyaknya belitan sehingga dapat merubah rasio antara belitan primer dan sekunder. Dan dengan demikian, tegangan output atau sekunder pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem berapapun tegangan input atau primernya. Lah, dari tap charge sendiri ini ada beberapa bagian. Nah, yang pertama itu selector switch. Selector switch merupakan rangkaian mekanis yang terdiri dari terminal untuk menentukan posisi tap atau rasio belitan primer. Nah, dan yang kedua itu ada driver switch. Driver switch merupakan rangkaian mekanis yang dirancang untuk melakukan kontak atau melepaskan kontak dengan kecepatan yang tinggi. Driver switch. Dan juga yang ketiga, tahanan transisi. Tahanan transisi merupakan tahanan sementara yang akan dilewati arus primer pada saat perubahan tap. Nah, yang ke-8 ini pada trafo sendiri ada yang bagian yang namanya NGR atau Natural Grounding Resistor. Salah satu metode pentanahan adalah dengan menggunakan NGR atau NGR. NGR adalah sebuah tahanan yang dipasang serial
dengan netral sekunder pada saat trafo sebelum terhubung ke ground atau tanah. Tinjauan dipasangnya NGR adalah untuk mengontrol besarnya arus gangguan yang mengalir dari sisi natural ke tanah. Ada NGR itu mempunyai dua jenis. Yang pertama itu berjenis liquid. Kalau liquid biasanya kan berbentuk cair ya. Berarti resistornya menggunakan larutan air murni yang ditampung di dalam bejana dan ditambahkan garam N atau NaCl untuk mendapatkan nilai resistansi yang diinginkan. Dan yang kedua itu berbentuk solid. Sedangkan NGR jenis padat terbuat dari stainless steel VCRAL dan ada juga cast iron, copper nickel atau nichrome yang diatur sesuai nilai tahanannya gitu. Nah, ini yang bagian ke-9 itu ada juga di trafo itu bagian proteksi transformator daya, terutama bertugas untuk mencegah kerusakan transformator sebagai akibat adanya gangguan ya. Nah, di proteksi ini ada beberapa bagian. Itu yang pertama itu disebut rel Jensen. Sama halnya seperti rel Buchholz yang memanfaatkan tekanan minyak dan gas yang terbentuk sebagai indikasi adanya ketidaknormalan gangguan. Hanya saja rel ini digunakan untuk memproteksi kompartemen OLTC. Rel ini juga dipasang pada pipa saluran yang menghubung kompartemen OLTC dengan konservator. Ada juga sudden pressure rel. Sudden pressure ini didesain sebagai titik terlemah saat tekanan di dalam trafo muncul akibat gangguan. Dengan menyediakan titik terlemah, maka tekanan akan tersalurkan melalui sudden pressure dan tidak akan merusak bagian lainnya pada main tank. Nah, ini yang ada lagi bisa disebut ini real thermal suhu pada trafo yang sedang beroperasi akan dipengaruhi oleh kualitas tegangan jaringan rugi-rugi trafo itu sendiri dan suhu lingkungan. Suhu operasi yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya isolasi kertas pada trafo. Nah, ini contoh bagian-bagiannya ya. Real thermal suhu. Ini ada sensor suhu, pipa kapiler, skala meter dan lain-lain. Ini masih bisa kalian lihat ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada failure mode and effect analysis atau biasa disebut itu FMEA. Di dalam FMEA, trafo terdiri dari subsistem trafo, functional failure pada trafo, failure mode pada trafo. Bisa dilihat pada jurnal, nanti saya cantumkan jurnalnya di bawah ya. Bisa dibaca pada lampiran 2. FMECA atau failure mode and effect critically analysis merupakan metode untuk mengetahui risiko kegagalan sebuah subsistem pada sebuah sistem peralatan. Dengan mengkombinasikan data gangguan dengan FMEA, maka akan diketahui peluang kegagalan pada setiap subsistem dalam FMEA. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam menerapkan metode pemeliharaan yang optimal dengan tingkat kegagalan yang bervariasi. Nah, ini lalu bagaimana dengan pemeliharaan trafo? Mari kita bahas pemeliharaan trafo. Nah, yang pertama ini ada in-service inspection. Adalah kegiatan inspeksi yang dilakukan pada saat trafo dalam kondisi pertegangan atau operasi. Jadi saat dilakukan in-service inspection itu dilakukan saat mesin trafo itu saat sedang aktif digunakan.
Tujuan dilakukannya ini adalah untuk mendeteksi secara dini ketidaknormalan yang mungkin terjadi dalam trafo tanpa melakukan pemadaman. Subsistem trafo yang dilakukan in service inspection ada beberapa, yaitu electromagnetic circuit bagian yang dilakukannya in service inspection, dan yang kedua ada dielectric, ketiga dibusing, terus jadi OLTC, dan yang kelima itu ada pendingin. Kita lanjut yang kedua, itu ada service measurement, yaitu kegiatan pengukuran atau pengujian yang dilakukan pada saat trafo sedang dalam keadaan pertegangan atau operasi. Ini pertegangan ya. Tujuan dilakukannya trafo tenaga ke-19 ini, service measurement adalah untuk mengetahui kondisi trafo lebih dalam tanpa melakukan pemadaman. Di antara beberapa yang termasuk ke dalam in-service measurement itu yang pertama ada termovisi, dan yang kedua ada dissolved gas analysis dengan beberapa metode pengambilan sampel seperti berikut ini, yaitu ada pemilihan sampel, pencucian shearing, dan yang ketiga ada pengambilan minyak sampel. Kita lanjut, ada juga pengujian yang masuk ke dalam in-service, itu pengujian kualitas minyak isolasi. Maaf, ini salah I. Untuk karakteristik dengan beberapa pengujian seperti berikut, yaitu ada pengujian kadar air, tegangan tembus, kadar asam, pengujian antarmuka, pengujian warna minyak, pengujian sedimen, dan juga ada pengujian titik nyala api. Yang D ada juga pengujian furan. Isolasi kertas merupakan bagian dari sistem isolasi trafo. Isolasi kertas berfungsi sebagai media dieelektrik yang menyediakan kekuatan mekanik dan spacing panas yang berlebih dan bioproduk dari oksidasi minyak yang dapat menurunkan kualitas isolasi pada kertas. Proses penurunan kualitas isolasi kertas merupakan proses depolimerisasi, ini bisa disebut itu. Terus ada juga corrosive sulfur, yaitu senyawa sulfur yang bersifat tidak stabil terhadap suhu yang berada di minyak isolasi yang dapat menyebabkan korosi pada komponen tertentu dari trafo seperti tembaga. Korosi pada tembaga akan membentuk lapisan konduktif atau biasa disebut itu copper sulfide di permukaan tembaga. Hal ini akan mengakibatkan partial discharge. Dan yang F ada pengujian partial discharge. Partial discharge atau biasa disebut itu keluhan parsial adalah peristiwa pelepasan atau loncatan bunga api listrik yang terjadi pada suatu bagian isolasi pada rongga dalam atau permukaan sebagai akibat adanya benda potensial yang tinggi dalam isolasi tersebut. Pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan isolasi atau bisa disebut breakdown. Di sini ada shutdown testing atau measurement shutdown testing yang meliputi yaitu pengukuran tahanan isolasi, ada juga pengukuran tangan delta. Ini alat yang biasa digunakannya. Ada juga pengukuran SFRA, itu Swift Frequency Response Analyzer. Ini contoh alatnya dan cara penggunaannya. Dan yang D ada juga ratio test. Terus ada juga pengukuran tahanan DC atau RDC, dan yang F itu ada HV test. Enggak kita bahas secara dalam ya untuk
Ini pengukurannya. Dan masih banyak lagi yang merupakan prosedur atau bagian-bagian dari shutdown testing measurement, seperti ada pengukuran air pada kertas, pengukuran arus baterai, pengujian OLTC, pengujian rel Bond holes, pengujian rel Jensen, pengujian shutdown pressure, kalibrasi indikator suhu, ada juga motor kipas pendingin, tahanan NGR, ada juga fire protection. Lah, yang dimaksud shutdown function check yaitu adalah pekerjaan yang bertujuan menguji fungsi dari ril proteksi maupun indikator yang ada pada trafo. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.